Terima kasih Kak Zalfa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zalfa sudah mempersilahkan, memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Mungkin kalau dilihat dari track record tadi, pekerjaan, terus bisnis yang dikembangkan, mungkin lebih ke apa ya? Lebih concernnya ke penelitian, bukan penelitian, ke karya fiksi. Nah, jadi untuk malam ini kita membahas tentang penulisan ilmiah. Nah, itu merupakan pengalaman pertama bagi saya. Mungkin kalau kita bahasnya bukan penelitian, kita bahasnya tentang buat buku, buat novel, puisi, dan lain-lain itu mungkin sudah terbiasa. Namun untuk malam ini karena kita bahasnya ilmiah, penelitian kualitatif, mungkin nanti kalau ada kesalahan atau beberapa pertanyaan teman-teman yang tidak bisa terjawab, mungkin kita bisa diskusi sama-sama. Jadi kalau misalkan tidak maksimal, saya mohon maaf. Nanti mungkin bisa ditambah sama teman-teman yang tahu sama jawabannya gitu. Boleh di share screen, Kak? Halo? Suara saya terdengar nggak ya? Bagaimana Kak Ainun? Apakah ada kendala? Terdengar jelas Kak Rifki. Ya, boleh di full screen. Ya Kak, sementara. Ya Kak, sementara. Ya Kak, sementara. Ya Kak, sementara. Ya, metode penelitian kualitatif. Kita mulai. Next slide. Pada umumnya penelitian itu terbagi atas tiga, itu yang umum kita tahu, yaitu penelitian kuantitatif sama penelitian kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif dan kuantitatif itu jika digabung akan menghasilkan satu penelitian baru, yaitu mixed method namanya. Namun nanti untuk penelitian kualitatif nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lain di esok hari. Dan malam ini kita akan fokus pada penelitian kualitatif. Nah, dari teman-teman kita di kampus, di luar, di instansi yang lain, mungkin banyak perdebatan antara penelitian mana sih yang paling bagus, penelitian kualitatif, kuantitatif, atau penelitian apa? Nah, sebenarnya tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang lebih jelek di antara penelitian-penelitian tersebut. Nah, yang membedakan adalah bagaimana penelitian itu tepat guna, tepat sasaran, dan digunakan pada tempatnya. Misalkan kuantitatif. Kalau kita bicara angka, ya jawabannya kuantitatif. Tapi kalau kita bicara tentang deskriptif, fenomena sosial, dan lain sebagainya, kita berbicara tentang kualitatif. Nah, jadi mindset tentang kuantitatif itu hanya orang-orang pintar yang bisa, kualitatif itu sulit karena penelitiannya panjang, itu tidak benar. Itu kembali kepada kita pengen meneliti apa. Yang sudah dijelaskan oleh materi yang sebelumnya, itu kan ada pemilihan judul. Bagaimana kita memilih judul, bagaimana kita memilih tema, penelitian yang akan kita lakukan, terus studi literatur yang sudah kita lakukan. Nah, tibalah saatnya kita menentukan apakah penelitian kita akan masuk ke kuantitatif kah atau kualitatif. Begitu. Jadi stigma yang mengatakan bahwa
kuantitatif itu lebih baik dari kualitatif atau sebaliknya, itu tidak benar. Yang ada adalah tingkatan penelitian yang ada di kuantitatif ini, 1, 2, 3, 4. Dan tingkatan penelitian yang ada di kuantitatif 1, 2, 3, 4. Itu yang ada. Namun untuk membandingkan antara kuantitatif dan kualitatif itu tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Next. Halo? Boleh dilanjut, Kak? Oke. Penelitian kualitatif itu dilakukan untuk penelitian-penelitian yang bersifat fenomenologi. Jadi fenomena sosial atau melihat lebih dalam dari fenomena-fenomena yang terjadi. Yang selanjutnya, pendekatan di kualitatif itu diarahkan pada latar atau individu secara alami dan utuh, sehingga kita tidak mengisolasi individu atau kelompok itu ke dalam variabel. Misalkan seperti kuantitatif itu kan ada variabel A, variabel B, variabel C. Kalau kualitatif tidak. Kualitatif itu kita misalkan mau melihat fenomena sosial yang terjadi di masa pandemi. Kita tidak membatasi variabel-variabel apa, cuman kita lebih ke wawancara. Misalkan kita wawancara masyarakat. Apapun yang dikatakan oleh masyarakat, apapun hasil dari penelitian itu, nah itulah yang akan kita jadikan sebagai data. Dan datanya itu adalah data deskriptif. Jadi kita menyajikan apa adanya sesuai dengan temuan yang kita dapatkan di lapangan. Jadi misalkan teori menyebutkan bahwa merokok itu disebabkan oleh kurangnya pendidikan. Nah, ternyata di lapangan kita malah menemukan misalkan merokok itu tidak mempengaruhi, misalkan rokok itu tidak dipengaruhi oleh pendidikan, tapi dipengaruhi oleh misalkan besarnya jajan anak sekolah misalnya. Yang tinggi jajannya bisa beli rokok dan yang jajannya rendah nggak bisa beli rokok misalkan. Misalkan temuannya begitu. Ya itu data kita dan tidak harus sesuai dengan teori yang disebutkan. Nah, walaupun kita ujung-ujungnya juga akan mengacu pada teori, tapi apa adanya hasil yang kita temukan di lapangan dan itulah yang kita dapatkan. Gitu. Next. Nah, banyak asumsi dari mahasiswa atau peneliti yang mengatakan bahwa kualitatif itu sulit dan memakan waktu yang lama. Sebenarnya tidak, bukan sulit, tapi bagaimana kita menekuni kegiatan yang kita lakukan pada penelitian kualitatif. Pasalnya, pada penelitian kualitatif ini, analisanya itu sudah mulai atau sudah berlangsung pada saat kita turun lapangan. Saat kita ambil data, saat kita wawancara misalkan, kita sudah mulai melakukan analisa. Karena di penelitian kualitatif ini, instrumen penelitian itu adalah si peneliti itu sendiri. Jadi kita harus punya kesabaran yang ekstra, kepekaan terhadap lingkungan, terus kreativitas kita dalam menulis, menanggapi informan misalkan. Nah, jadi dalam penelitian itu kita harus memahami apa yang akan kita lakukan, apa yang kita tanyakan, memahami apa yang informan jawab, masyarakat jawab,
dan kita harus bisa mengembangkan apa yang dijawab. Misalkan kita tanya tentang rokok lagi. Misalkan kita tanya tentang rokok, kenapa masyarakat itu merokok? Nah, masyarakat itu menjawab karena bapaknya juga merokok. Nah, kita harus bisa mengembangkan dari pertanyaan itu dan jawaban itu. Misalkan kita kembangkan lagi, oh, emangnya bapaknya tidak melarang merokok, atau emangnya bapaknya menganjurkan merokok, atau sebagainya. Nah, jadi kita dalam penelitian kualitatif itu kita mengembangkan sendiri, kita mengembangkan pertanyaan-pertanyaan hingga kita dapat informasi yang kita inginkan. Boleh dibesarkan, Kak? Next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kualitatif itu adalah penelitian yang menjawab fenomena sosial. Nah, kenapa kita ambil penelitian kualitatif ya? Karena ada fenomena sosial yang harus kita dalami, kita cari, dan kita dapatkan. Terus kita bisa mendapatkan informasi sedalam-dalamnya. Ya, karena tadi yang penelitian, terus pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa probing, kita bisa peranak, kita bisa kembangkan lagi dan lagi pertanyaan-pertanyaan itu sampai kita dapat informasi yang sedalam-dalamnya. Terus penelitian ini menjawab pertanyaan mengapa, apa, kenapa, dan bagaimana. Mengapa seseorang merokok? Apa yang menjadi motivasi seseorang merokok? Terus bagaimana seseorang bisa merokok, atau bagaimana seseorang bisa berhenti merokok? Itu bisa kita jawab dengan penelitian kualitatif. Yang selanjutnya, pendekatan secara langsung untuk mengungkapkan fenomena di lapangan secara real. Nah, jadi penelitian kualitatif ini harus kita langsung yang terjun ke lapangan, karena alasan tadi. Karena analisa yang kita lakukan itu sudah berlangsung sejak kita turun lapangan. Nah, ini sebenarnya juga berkaitan dengan pekerjaan saya yang sekarang. Walaupun saya tidak berkecimpung di dunia jurnal atau artikel atau yang lain, namun saya berkecimpung di dunia penulisan karya fiksi. Nah, walaupun kita menulis novel, nulis fiksi, nulis puisi atau nulis sebagainya, sebenarnya kita juga melakukan penelitian. Maksud di sini kita mengumpulkan informasi-informasi yang ingin kita tulis. Jadi jatuhnya juga ke kualitatif. Misalkan kita pengen nulis novel tentang seorang ayah yang meninggalkan ibunya, misalkan broken home. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana rasanya jadi si anak. Bagaimana cara kita merasakan itu? Ya, kita harus melakukan penelitian kualitatif ini. Kita harus wawancara mendalam, observasi ke orang-orang yang merasakan itu. Misalkan ada teman atau orang lain yang tidak kita kenal, yang dia adalah anak broken home misalnya, orang tuanya sudah berpisah. Jadi kita bisa cari informasi sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya kepada si anak tersebut, supaya kita bisa kita bisa menulis apa yang ingin kita tulis. Nah, jadi sebenarnya dalam keseharian kita juga ternyata penelitian ini juga berguna walaupun tidak secara akademik. Walaupun penelitian itu tidak kita lakukan secara akademik, nah, jadi bisa dalam buku, novel, dan sebagainya bisa. Lanjut. Nah, tahapan melakukan penelitian kualitatif. Semua penelitian sebenarnya tahapannya sama, hampir sama, yang sudah dijelaskan juga sama pemateri-pemateri lain seperti menentukan judul, menentukan tema, menentukan masalah,
terus melakukan studi literatur untuk mencari referensi-referensi yang sebanyak-banyaknya untuk memulai melakukan penelitian. Nah, yang bedanya di sini, bedanya di teori kita agak berbeda. Misalkan kuantitatif itu teorinya beda dan kualitatif teorinya beda. Teori yang digunakan misalkan seperti saya basicnya kesehatan masyarakat. Nah, di kesehatan masyarakat itu ada yang namanya health belief model. Model yang dianut untuk bagaimana terjadinya kesehatan atau suatu penyakit di masyarakat. Misalkan teorinya itu, kita ingin mencari bagaimana stroke bisa terjadi di masyarakat. Nah, dari teori tersebut kita cari dulu pendekatan apa yang ingin kita lakukan. Pendekatan apa yang ingin kita pakai? Seperti yang sudah disinggung oleh Kak Zalfa tadi, kayak studi etnografi, studi kasus, terus grounded teori. Nah, itu kita tentukan dulu. Biasanya untuk kita mahasiswa itu biasanya kita pakai studi kasus, karena studi kasus ini penelitiannya gampang, penelitiannya sebentar, dan bisa diambil di mana-mana. Misalkan studi kasus ini adalah studi yang mengkaji bagaimana pendapat seseorang, pendapat kelompok atau gambaran suatu penyakit, gambaran fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan etnografi ini adalah studi yang mengkaji tentang budaya dan suku. Nah, jika kita mengkaji budaya atau suku, itu otomatis kita memakai teknik pengumpulan data itu dari kita melihat langsung bagaimana suatu suku atau suatu budaya, suatu adat yang berkembang di masyarakat. Nah, seperti dosen saya dulu di S1 itu melakukan penelitian etnografi, beliau sampai menginap di satu desa untuk melihat budaya yang berkembang di desa tersebut selama 1 bulan. Nah, itu menurut saya untuk kita mahasiswa itu masih tidak dianjurkan karena tingkat kesulitannya tinggi. Nah, ada juga yang bahkan sampai 1 sampai 2 tahun untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, makanya kebanyakan mahasiswa itu ambilnya studi kasus. Misalkan evaluasi program misalnya, atau efektivitas cuci tangan untuk menghindari COVID-19 misalnya. Nah, itu kita pakainya studi kasus. Terus misalkan yang kemarin ada yang menyinggung tentang motivasi belajar misalnya. Itu bisa kita lakukan dengan studi kasus atau fenomena sosial lainnya. Terus kita sudah menentukan teori, sudah menentukan pendekatan, terus kita lanjut kepada menentukan informan. Informan ini kalau di kuantitatif itu responden, tapi di kualitatif kita menyebutnya sebagai informan. Sumber kita mendapatkan informasi dari informan. Nah, misalkan kita melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja pegawai bank misalnya. Tentu informannya adalah pegawai bank. Nah, terus untuk berapa banyak informan yang kita butuhkan, itu sebenarnya teorinya 1 orang cukup. Tapi kadang ada beberapa dosen atau dosen pembimbing itu yang meminta kita untuk ambil 3, ambil 5, atau 7, atau 8 gitu. Atau 9. Nah, tapi dianjurkan jumlah informan itu ganjil. Karena sebenarnya penelitian kualitatif itu akan baik apabila
informasi yang kita dapatkan itu sampai jenuh. Maksudnya ketika kita tanya satu orang, misalkan dia jawab A, terus kita tanya lagi orang kedua, dia jawab A, otomatis jawabannya tidak bervariasi, otomatis jawabannya cuma A. Nah, kita tanya lagi ke orang ketiga, jawabnya B misalnya. Tanya lagi ke keempat, jawabnya B. Kalau 4 genap, otomatis 2 orang yang B, 2 orang yang A, itu kesimpulan penelitian kita tidak bisa dapat kesimpulan. Nah, jadi kita harus sampai misalkan yang kelima B, keenam lagi masih B, 7 masih B, sudah cukup. Karena kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya dari informan-informan kita tanya itu mereka cenderung ke B. Jadi sudah cukup ke 7 orang. Nah, cuman ada beberapa dosen pembimbing yang memang request, oh kamu ini saja, kamu 11 ya, kamu 13 gitu. Jadi tergantung pembimbing. Jadi minimalnya 1, maksimalnya tidak terbatas. Tuh. Terus metode sampling. Metode sampling itu ada purposive. Purposive itu kita yang menentukan, misalkan kita tanya yang pegawai bank tadi, misalkan kita pengennya kepala bank, kepala cabang itu 1. Terus kita pengennya CS 3. Terus kita pengennya pegawai administrasi 1 misalnya. Terus bendahara 1 misalnya. Itu kita yang tentukan. Tapi kalau yang kedua itu snowball. Snowball itu seperti salju mengguling. Jadi salju itu kalau mengguling semakin lama semakin besar. Nah, ini biasanya tidak juga dianjurkan. Namun kita punya batas tertentu, misalkan kita sanggupnya 7 orang, kita sanggupnya 9 orang. Kalau snowball ini dia harus berhenti ketika memang informasi itu tidak bisa diambil lagi. Misalkan yang kita ambilnya etnografi ya, tentang budaya misalnya. Kita pertamanya kita wawancara satu warga desa, terus kita tidak bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan, lanjut ke 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu snowball, akan mengguling-guling. Misalkan kita pengen cari bagaimana sih sebenarnya penyakit diare itu terjadi. Nah, kalau misalkan kita dapat informan yang sama sekali tidak pernah diare misalnya, walaupun tidak mungkin ya, misalkan dia tidak pernah diare. Nah, kita harus cari yang lain. Kita harus cari sampai kita ketemu orang-orang yang benar-benar paham betul sama si diare ini. Itu yang snowball. Terus sasaran penelitian itu sudah kita jelaskan tadi. Misalkan kita sesuaikan tema. Kalau temanya rokok, ya sasaran kita perokok aktif. Dan kalau memang kita mau membandingkan sama perokok pasif. Terus misalkan kita pengen melihat bagaimana kehidupan seorang lansia, ya kita cari informannya yang lansia, jangan yang masih remaja gitu kan, tidak tepat sasaran. Terus tempat. Nah, tempat ini kita tentukan, misalkan kita di Solo misalnya. Kita yang menentukan tempat. Tapi kalau bisa kita dari studi literatur ini kita sudah bisa menentukan tempat dari sana. Karena misalkan DM, di mana wilayah yang DM-nya tinggi, di situ kita ambil. Karena itu akan jadi daya tarik tersendiri dan penelitian kita akan kuat. Untuk dosen pembimbing pun kita juga akan lebih mudah untuk tembus proposal atau skripsi kita. Terus instrumen penelitian ini sebenarnya
kan sudah kita bahas tadi, instrumen penelitian ini sebenarnya adalah peneliti itu sendiri, tapi ada tambahan yang akan kita gunakan seperti misalnya alat perekam atau kamera kalau diperlukan, terus pena, buku untuk catatan lapangan, terus misalkan alat lain kita pengennya tripod misalnya, itu penelitian instrumen tambahan. Terus metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini ada berapa ya? Metode pengumpulan data yang pertama ada wawancara mendalam. Nah, biasanya paling banyak dipakai wawancara mendalam. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, wawancara mendalam ini adalah kita mewawancarai langsung kepada informan, mewawancarai langsung sedalam-dalamnya. Kita harus memperanak pertanyaan yang seperti saya jelaskan tadi, dan juga bagaimana skill atau cara kita untuk misalkan kita wawancara seseorang, ternyata seseorang itu tidak mau jujur atau tidak mau terbuka tentang informasi yang kekecilan ya. Halo? Ada yang bilang suara saya kekecilan? Sudah cukup jelas Kak Rifki? Ya. Oke, kita lanjut. Misalkan kita mewawancari seseorang. Nah, seperti jurnalis yang Kak Zalfa ya, jurnalis ya. Jurnalis itu biasanya paham betul sama wawancara mendalam. Kayak misalkan kita pasti kenal Mata Najwa. Nah, Mbak Nana itu menurut saya adalah orang yang paling menguasai teknik wawancara mendalam. Nah, kita bisa lihat bagaimana cara beliau untuk menanyakan pejabat-pejabat yang sepertinya pejabat sering melontarkan jawaban yang tidak benar atau tidak valid atau kurang jujur, dan kita bisa lihat bagaimana cara Mbak Nana itu menggali lebih dalam sampai si informan itu mengaku sama jawaban yang kita inginkan. Nah, itu adalah skill dari peneliti yang bagaimana kita mendapatkan informasi yang benar-benar bagus. Itu di situ. Jadi kita harus sering-sering latihan, sering-sering lihat bagaimana cara peneliti kualitatif itu menanyakan sesuatu. Itu sangat penting. Kesabaran kita, misalkan seseorang yang kita tanyakan itu tidak langsung to the point jawab, bertele-tele atau sebagainya, kita tidak boleh marah. Karena di situ penelitian kita. Kalau kita marah, otomatis penelitiannya gagal. Karena informasi yang kita inginkan itu tidak akan tercapai, tidak akan kita dapatkan. Nah, jadi yang seperti slide yang sebelumnya tadi, peneliti kualitatif itu harus sabar. Itu kuncinya. Terus ada yang namanya observasi. Nah, seperti yang etnografi tadi, observasi itu kita lakukan, kita mengamati seseorang atau satu kelompok untuk melihat, misalkan kita mengamati satu suku, misalkan suku di Jambi ya, suku Minang lah misalkan. Kita mengamati suku Minang, bagaimana mereka mengambil keputusan dalam adat pernikahan misalnya. Atau kita mengamati bagaimana proses kerik gigi di Mentawai, di suku Mentawai. Atau kita misalkan mengamati bagaimana pengasingan ibu hamil di suku Papua, di Papua. Nah, jadi dari awal proses budaya tersebut kita amati. Misalkan kerik gigi.
kita memang harus tinggal di sana, kita observasi, misalkan kita tinggal di sana. Ini sebenarnya jurnalis itu udah keseharian mereka. Nah, kita bahas lagi, misalkan kering gigi. Kita tinggal di sana untuk melihat bagaimana proses kering gigi yang ada di Mentawai. Misalkan upacara adat yang mereka lakukan, terus kita lihat bagaimana mereka melakukan kering gigi, terus bagaimana proses selanjutnya, itu observasional. Terus ada metode lain yaitu studi dokumen. Nah, misalkan seperti apa sih namanya yang jurusan yang lihat-lihat fosil itu? Nah, itu studi dokumentasi. Nah, mereka menyimpulkan dari temuan-temuan yang mereka dapatkan, misalkan foto prasasti, foto tulisan-tulisan kuno. Nah, di situ penelitian kualitatif secara studi dokumen. Terus ada lagi cara lain yaitu focus group discussion. Focus group discussion ini biasanya dilakukan untuk 30 sampai 60 orang. Tapi kalau misalkan di mahasiswa biasanya ada beberapa dosen yang memaklumi misalkan 10 atau 20 orang. Misalkan dalam penelitian kesehatan kita pengen lihat bagaimana respon masyarakat tentang pandemi COVID misalkan. Nah, di sana kita perlu 10 orang atau 30 orang masyarakat plus fasilitator. Misalkan fasilitatornya adalah dokter, terus epidemiolog yang mengerti tentang COVID, terus ada perawat atau bidan yang mengurusi pasien COVID. Nah, di situ akan mulai diskusi. Dari fasilitator atau moderator, kita akan membuka suara. Kita buka diskusi bagaimana pendapat saudara-saudara tentang pandemi COVID-19 misalkan. Di sana, tugas peneliti hanya mengamati dan mencatat jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh peserta focus group discussion. Nah, di situ double, ada mengamati, ada juga mencatat isi-isi dari jawaban tersebut. Terus ada satu hal yang lupa, apa ya? Alat perekam. Kita butuh alat perekam untuk misalkan kita wawancara seseorang ataupun di fokus group discussion tadi, kita butuh perekam karena otak kita atau tangan kita yang mencatat tidak akan secepat itu untuk mengerti atau mencatat semua hal yang diomongkan, semua hal yang dibicarakan oleh informan. Jadi kita butuh alat perekam untuk supaya hasil penelitian kita benar-benar real. Benar-benar real yang kita dapatkan dari lapangan. Terus untuk selanjutnya, kita sebelum kita melakukan wawancara tersebut, sebelum kita melakukan melakukan observasi, kita butuh yang namanya panduan wawancara, panduan observasi, catatan lapangan, dan alat-alat yang kita butuhkan tadi. Misalkan panduan wawancara kita buat ada 20 pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada informan. 20. Nanti dari 20 ini yang kita akan kembangkan di lapangan. Terus untuk analisa dan hasil. Yang terakhir, analisa dan hasil. Seperti yang saya katakan tadi, analisa dimulai sejak kita pertama turun ke lapangan. Jadi analisanya langsung sampai kita menuliskan hasil. Itu analisa
misalnya masih berjalan. Terus kita perlu transkrip atau verbatim lagi, tuangkan isi rekaman yang sudah kita rekam tadi ke dalam kertas atau ke dalam Word. Boleh kita tuangkan semuanya, nanti kita beri kode. Misalkan kita buatnya seperti percakapan. Misalkan penanya atau peneliti kita kasih kode P misalnya. Terus informan kita kasih kode I. Nah, terus keterangan dari transkrip tadi kita harus buat keterangan siapa yang kita wawancara, kapan waktu wawancara, terus tanggal berapa kita wawancara, dan suasana saat wawancara. Misalkan lagi hujan, panas, atau sedang ada ribut, terus atau lagi masak, itu perlu kita tuliskan untuk analisa nanti. Jadi kita misalkan, oh ternyata ibunya tidak bisa menjawab dengan terbuka karena beliau sedang masak. Itu bisa jadi analisa. Terus kita setelah semuanya itu kita salin semuanya ke transkrip, Nah, untuk transkrip itu di Word itu di kertas kita harus catat semuanya secara real. Apapun yang informan katakan, walaupun itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Arab, atau bahasa apapun itu, kita harus tulis. Jadi kita tidak mengartikan ke Indonesia, kita tidak mentranslate ke Indonesia, tapi kita tulis yang real. Misalkan kita tanya nenek-nenek yang tidak bisa berbahasa Indonesia, yang beliau cuma bisa bahasa Jawa misalnya, kita tulisnya bahasa Jawa. Kita tulis bahasa Jawa. Nanti ketika kita menganalisis, barulah kita translate ke Indonesia. Terus misalkan ada suara motor, kita tulis dalam kurung, ada suara motor. Terus misalkan informannya mikir, kita tulis dalam kurung, mikir atau pause 3 detik misalnya, atau 10 detik. Itu akan mempengaruhi analisa kita nanti. Terus kita salin ke matriks. Matriks ini itu tabel yang kita susun. Misalkan dari 20 pertanyaan itu, kita akan kumpulkan dari 3 informan misalnya. Jadi misalkan pertanyaan pertama, kenapa seseorang itu merokok? Nah, jadi dari 3 informan, dari 3 transkrip yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam matriks. Jadi kita kumpulkan di satu. Jadi kita mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda. Nanti akan memudahkan kita dalam menulis hasil dan pembahasan di skripsi kita atau di penelitian kita. Terus barulah kita menuliskan hasil penelitian. Di hasil penelitian itu kita menggunakan bahasa kita membahasakan atau kita mendeskripsikan hasil, terus dibantu atau diperkuat oleh kutipan-kutipan yang ada dalam transkrip atau yang sudah kita transform ke matriks tadi. Jadi misalkan ternyata di budaya di suku Mentawai, kerik gigi itu dianggap sebagai kecantikan. Jadi gadis atau perempuan atau wanita yang sudah dikerik giginya itu dianggap cantik menurut suku Mentawai. Misalkan begitu. Atau seperti suku Papua, di Papua itu pengasingan ibu hamil selama 9 bulan di satu gubuk atau satu pondok atau satu rumah yang berada di hutan. Mereka diasingkan di situ dari mereka
kandungan 1 bulan sampai mereka melahirkan. Nah, misalkan kita catat hasilnya begini, ternyata menurut kepercayaan suku atau adat di Papua itu mengatakan bahwa ibu hamil itu eh, apa ya kemarin, ibu hamil itu akan diganggu setan atau itu akan membawa malapetaka misalkan. Jadi ibu harus survive sendirian di gubuk tersebut sampai melahirkan. Setelah melahirkan barulah suaminya menjemput anak dan istrinya. Nah, kita perkuat eh, deskripsi itu dengan jawaban yang sudah kita dapat dari misalkan kepala suku. Bikin kutipan di bawahnya. Misalkan kepala sukunya jawab, oh iya, itu kita asingkan, itu sudah sesuai adat kita karena ibu hamil itu dianggap banyak roh jahat yang ada di sana, jadi menimbulkan atau membawa malapetaka, misalkan kutip, misalkan begitu. Itu kata si kepala sukunya misalkan. Lanjut sampai selesai. Kita lanjut sampai penelitian sampai ke pertanyaan 20. Begitu. Hasilnya begitu. Nanti kita tarik kesimpulan bahwa misalkan di suku tersebut memang begitu memang hal itu sudah dilakukan atau dilaksanakan dari beratus tahun yang lalu. Nah, terus kesimpulannya tidak boleh mengeneralisasikan ke semua suku. Nah, ketika kita meneliti suku Papua atau suku Mentawai atau suku Dayak, ya kesimpulannya hanya berlaku untuk suku tersebut. Jadi tidak disamakan ke semua suku. Terus misalkan mengapa seseorang itu merokok? Orang satu dengan orang dua itu akan berbeda. Jadi kita tidak bisa menarik kesimpulan untuk semua orang. Itu salah satu kelemahan kualitatif. Lanjut. Boleh lanjut, Kak. Kak Ainun mohon dilanjut Kak. Oke, sudah ya, Kak Rifki. Ini contoh misalkan ada penelitian atau skripsi dari Universitas Negeri Semarang. Ini pendidikan psikologi dan antropologi, misalkan strategi meningkatkan kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Nah, ini contoh-contoh judul dari penelitian kualitatif. Sebenarnya sudah banyak yang kita bahas tentang judul-judul tadi. Terus penelitian saya ketika S1 dulu, itu evaluasi pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja dalam promosi pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini contoh, hanya sekedar contoh, nanti teman-teman bisa cari di internet atau cari artikel-artikel yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Lanjut. Nah, ini kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, penelitian kualitatif ini kita interpretasikan secara deskriptif. Dan kita bisa mendapatkan informasi secara dalam, secara detail, itu kelebihannya. Terus penelitian lebih subjektif. Jadi peneliti itu menentukan sendiri hasilnya. Kalau peneliti bisa memandang suatu fenomena dari berbagai sudut pandang, maka hasilnya akan lebih bagus. Lain jika peneliti itu hanya melihat dari satu sudut pandang, itu akan berdampak buruk dengan hasil.
Terus efektif jika digunakan untuk mencari tanggapan dan pandangan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, misalkan pandangan seseorang tentang rokok, tanggapan tentang ibu hamil tadi, itu kita bisa gunakan untuk menggali lebih dalam tentang pandangan dan tanggapan informan. Terus ada pemahaman khusus dalam menganalisa data. Nah, ini kelebihan dari kualitatif. Kita sebenarnya dari mulai kita mengumpulkan data, dari mulai kita melakukan wawancara, melakukan observasi, dan melakukan yang lain, pengumpulan data yang lain, kita sudah punya pemahaman khusus. Jadi dari awal kita melakukan penelitian itu kita udah paham. Sebenarnya kita udah paham dengan apa yang kita dapatkan. Jadi pada saat analisa itu sudah sangat gampang untuk menginterpretasikan hasil. Karena kita lakukan sendiri. Kita lakukan sendiri dari awal. Jadi kita lebih paham dan lebih mengerti apa yang akan kita tulis dan apa yang akan kita interpretasikan, apa yang akan kita tampilkan di hasil. Terus kelemahannya yaitu peneliti bertanggung jawab secara penuh terhadap apa yang disampaikan informan. Nah, jadi ada etik di penelitian. Penelitian itu kan punya etik. Jadi di penelitian kualitatif itu ada etik yang kita tidak boleh menyebarkan informasi yang kita dapatkan dari peneliti, dan kita tidak boleh menyebutkan atau menceritakan siapa yang kita teliti dan siapa yang kita wawancarai. Karena itu akan mengganggu privasi seseorang. Misalkan saya wawancara Kak Zalfa misalkan tentang kekerasan dalam berpacaran misalkan. Nah, jika saya tidak sensor nama Kak Zalfa, otomatis orang-orang tahu, oh ternyata Kak Zalfa pernah dipukuli sama pacarnya. Itu akan berdampak dengan privasi seseorang. Ya, jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab, kita harus benar-benar memastikan informasi itu tidak akan bocor ke siapapun, dan hanya kita yang tahu siapa orangnya, apa permasalahannya, dan semua hal yang menurut dia privasi kita tidak boleh menyampaikan. Misalkan penelitian kita sudah berjalan, dan ternyata ada beberapa pertanyaan itu, ada beberapa jawaban, misalkan Kak Zalfa nggak mau jawaban A dipublish, itu kita harus hapus. Itu hak dari peneliti, hak dari informan. Nah, jadi ribetnya di sana. Kita harus cross check lagi ke informan, kalau ada informan yang salah omong, atau informan yang keceplosan, atau informan yang mikir-mikir lagi, ini nggak usah dipublish deh, ini nggak usah ditayangkan deh, ini nggak usah dilihatkan di hasil deh. Nah, itu yang memakan waktu yang lama. Terus ukuran penelitiannya kecil. Maksudnya kecil di sini kita tidak bisa melakukan penelitian untuk misalkan jantung. Kita tidak bisa ambil 300 informan atau 400 informan dalam waktu yang singkat. Nah, itu kelemahannya. Kalau kita skripsian, tentu kita ingin melakukan penelitian yang sebentar, memakan waktu yang sedikit, memakan biaya yang sedikit juga. Jadi saya kira ini lebih efektif karena penelitian kualitatif tidak membutuhkan informan yang banyak, tidak membutuhkan populasi yang besar, tapi untuk beberapa peneliti, misalkan profesor atau yang lain, atau peneliti-peneliti lain, itu menemui kendala di sini. Mereka tidak bisa melakukan penelitian kualitatif secara besar-besaran. Terus ini
Penelitian kualitatif itu tidak efektif jika digunakan untuk meneliti keseluruhan meneliti keseluruhan populasi. Kalau seperti kuantitatif kan bisa, misalkan total sampling, misalkan ingin melihat hubungan antara merokok dengan jantung misalnya. Di kuantitatif bisa. Di kuantitatif bisa kita ambil semua, misalkan di desa A, kita ambil semua orang yang merokok di desa A, bisa. Tapi kualitatif tidak, karena akan memakan waktu dan biaya yang besar. Oke, next. Oke, next. Oke, ternyata slide yang paling ditunggu-tunggu. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar penelitian kualitatif atau seputar buku juga boleh, novel, karena ada kaitannya juga dengan kualitatif. Silakan teman-teman, kita diskusi secara informal, kita diskusi santai-santai aja. Yuk, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Kak Zalfa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rifki atas pemaparan yang sangat menarik ya teman-teman dan juga bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat izin bertanya, begitu ya. Namun sebelum dari teman-teman, Kak Rifki, saya ada pertanyaan juga nih. Kan kita membahas mengenai penelitian kualitatif ya. Apakah memungkinkan jika penelitian kualitatif itu digabung dengan penelitian kuantitatif? Dan jika bisa, apa saja sih kendala yang mungkin ditemui? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Seperti yang kita bahas tadi di awal, penelitian kuantitatif dan kualitatif itu jika digabung akan menjadi penelitian mixed method. Jadi mixed method itu ada beberapa. Misalkan penelitian kualitatif yang disambung dengan kuantitatif atau kuantitatif yang disambung dengan kualitatif. Misalnya gini, kita ingin melihat, misalkan kita mau lihat rokok lagi ya, lagi-lagi rokok. Oke, kita melihat rokok. Misalkan kenapa seseorang itu merokok? Bagaimana seseorang itu bisa merokok? Bagaimana apa yang mereka rasakan terhadap rokok, terus apa dampak dari merokok bagi mereka. Nah, misalkan kualitatifnya sudah dapat kualitatifnya, baru kita analisis lagi kuantitatif. Misalkan jawaban-jawaban yang kita dapatkan dari penelitian kualitatif yang di awal itu kita jadikan variabel pada kuantitatif. Jadi kita analisis lagi. Atau sebaliknya, kuantitatif dulu, baru kualitatif. Tapi biasanya lagi-lagi tidak dianjurkan karena misalkan temanmu kualitatif, terus temanmu satu lagi kuantitatif, dan kamu itu bebannya 2 kali itu, 2 temanmu itu bebannya 1 di kamu gitu. Maksudnya ya kita 2 kali penelitian dalam 1 skripsi misalnya. Jadi sebenarnya untuk kalau untuk skripsi lebih baik cari yang mudah tapi menarik. Jadi kalau mau kuantitatif ya kuantitatif, kalau mau kualitatif ya kualitatif. Karena resikonya nanti akan berdampak pada keterlambatan wisuda atau sidang. Ntar ini kan terhambat, sidangnya terhambat, wisudanya terhambat, jodohnya juga terhambat gitu kan. Itu sih, sama biaya juga akan lebih tinggi. Itu Kak Zalfa. Oke, baik, sudah paham. Jadi mendingan satu fokus begitu ya Kak? Ya, benar sekali.
Oke, karena Mungkin sudah Kak. ada beberapa pertanyaan di room chat, langsung saja ya Kak, saya bacakan. Yang pertama ada dari Nadia Prasiska. Assalamualaikum Bang Rifki, saya Nadia ingin bertanya, apakah penelitian kualitatif ini tepat dan efektif dilakukan oleh mahasiswa prodi pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana sekolah masih tutup dan pembelajaran masih daring? Lalu kira-kira bagaimana solusi yang tepat terkait permasalahan pemilihan penelitian untuk skripsi di masa pandemi ini? Terima kasih Bang Rifki. Ya, langsung Ya, dijawab. silakan dijawab Kak Rifki. Oke. Ya. Nah, saya tanya dulu ke Nadia. Nadia pengennya ambil apa? Ada nggak ya si Nadianya? Bisa diketik karena dia. Rencananya Ya, misalkan di pendidikan itu Kak Nadia itu pengen ambil apa misalnya? pinginnya ngambil kualitatif sih awalnya, Bang. Nggak, misalnya maksud saya temanya. Karena kita tidak Oh, bisa gini, untuk penelitian itu kita tidak bisa kayak ya aku mau kualitatif, aku mau kuantitatif. Enggak. Tapi apa temanya, terus apa yang ingin kita ambil, apa yang ingin kita temukan atau dari penelitian itu kita pengen apa. Nah, baru bisa kita tentukan oh ini kualitatif, oh ini kuantitatif itu. rencana sih pengen ngambil tentang pendidikan jarak jauhnya gitu, Bang. Pendidikan daring gitu, daring. Iya, implementasi dari pendidikan jarak jauh di masa pandemi ini gitu, Bang. Oke. Bisa sebenarnya. Nah, kemarin itu kebetulan saya pernah bantu teman yang pendidikan juga. Dia itu ambil pendidikan efektivitas eh, perkuliahan sejarah, mata kuliah sejarah pada masa pandemi COVID-19. Itu bisa. Misalkan kita kalau di masa pandemi, misalkan kita berada di daerah zona merah ya, misalkan pada zona merah, kita bisa lakukan penelitian by phone atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang bisa merekam, kayak misalkan uh, Anchor, itu biasanya digunakan untuk podcast, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan penelitian kualitatif ini. Misalkan kita pakainya itu ya, atau by phone sekalian. Telepon kita bisa, misalkan kita ambil 5 orang siswa. Nanti pertanyaannya palingan kita misalkan nanya bagaimana pendapat siswa tentang perkuliahan daring, terus kita bandingkan dengan perkuliahan offline. Nah, jadi kita bisa temukan permasalahan di situ. Sebenarnya mereka suka nggak sih? Atau efektif nggak menurut mereka kuliah daring? Atau mereka nangkep nggak kalau kuliahnya daring? Atau ada yang malas-malasan, tidur-tiduran, matiin mic, matiin kamera, tidur, masih pakai baju tidur atau masak gitu kan? Itu sebenarnya jadi kendala kuliah daring kan? Itu sebenarnya bisa, itu bagus. Kalau Kak Nadia mau ambil itu bagus. Lanjutkan, semangat. Gimana? Udah, segitu. Halo, saya kembalikan ke moderator. Oke, karena dia sudah cukup jelas ya, apakah ada feedback? Sepertinya sudah cukup jelas ya, Kak. Oke, langsung saja ya, Kak Rifki, ke next pertanyaan. Itu ada dari Apre pada Luita. Kak, izin bertanya, karena pandemi, wawancara dilaksanakan secara online. Bagaimana cara menggali informasi secara online, namun informan tetap nyaman untuk memberikan jawabannya? Itu, Kak Rifki, silakan dijawab. Oke. Premada ya.
Oke, Mbak atau Mas ya? Remada. Perempuan, Kak. Oke, sorry. Oke, Kak, ini ya, panggilannya apa? Apre. Oke, Apre, misalkan tadi sebenarnya udah ada sedikit jawaban ya dari yang sebelumnya. Misalkan by phone atau dari Anchor itu tadi. Nah, kita sebelum penelitian, nah sebenarnya kendalanya di sini, di kualitatif, di online di masa pandemi ini ada sedikit hal yang perlu kita improve. Misalkan kita sebelum penelitian bisa kita kenalan dulu atau kita melakukan pendekatan dulu, misalkan 1 minggu. Misalkan Kak Apre melakukan penelitian kepada misalkan informannya Kak Zalfa ya. Nah, Kak Apre itu tanya dulu, misalkan chatting, halo dari mana, kenalan, terus. Nah, ketika sudah dapat feel-nya, nah baru penelitian dilakukan. Nah, itu supaya nyaman itu karena kalau kita langsung melakukan penelitian kayak ujuk-ujuk nelpon, halo Mbak, saya mau melakukan penelitian ya Mbak, nanti Mbak jawab aja, itu nanti kan bakal membuat mereka tidak nyaman. Tapi lain halnya kalau kita udah kenalan dulu, udah akrab, udah saling tukar cerita misalkan, itu mungkin bisa menambah kenyamanan informan untuk melakukan wawancara mendalam sama kita. Tuh, terus kita bisa nanya, misalkan Mbak nyamannya pakai apa? Pakai telepon kah atau video call kah gitu. Itu boleh. Nah, jadi sebelum melakukan penelitian itu ya kita harus ini dulu, kita harus improve dulu. Kita harus cari dulu celahnya di mana. Terus oh ya, tadi ada di materi itu kelupaan sebenarnya. Sebelum melakukan wawancara atau sebelum melakukan observasi, kita harus punya informed consent. Informed consent. Itu kelupaan, maaf. Persetujuan. Nah, yang mana di dalam lembar persetujuan itu kita sudah memperkenalkan diri, misalkan, halo, nama saya Muhammad Rifki Azhari dari mahasiswa UNS ingin melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa tentang rokok misalnya. Saya bermaksud melakukan penelitian selama 20 menit ke depan misalnya. Jadi itu hal-hal yang membuat mereka kayak, kelamaan nggak mas 20 menit? Ya udah 10 menit misalkan. Jadi ada komunikasi dulu sebelum melakukan penelitian. Terus kalau misalkan dilanjut, misalkan rahasia dari informan kami akan menjamin keamanan dari jawaban-jawaban yang disampaikan informan. Terus apabila informan tidak ingin menjawab beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan yang menyinggung atau membuat tidak nyaman, itu boleh informan boleh menyanggah atau boleh menolak. Nah, informan consent itu berisi hal-hal yang kita setujui, kita setujui bersama. Hal-hal yang misalkan informan tidak setuju, ya udah, kita nggak boleh memaksakan. Nah, jadi kita sama-sama nyaman, kita nanya nyaman, informannya juga nyaman. Tuh. Gimana, Mbak Kak Apre? Iya Kak, terima kasih banyak. Kemudian boleh nggak saya tanya satu lagi Kak? Boleh, 2 juga boleh. Ketika kita sudah wawancara nih Kak, kemudian kita sampai pada tahap menganalisis data. Lalu saat analisis data itu ada pertanyaan yang terlintas gitu loh Kak. Bolehkah kita itu menanyai lagi kepada informan itu saat wawancara sudah selesai gitu Kak. Saat kita sudah mulai menyusun analisis data, baru terpikir apakah boleh atau tidak. Oke.
Oh, berarti kita sudah, misalkan kita sudah mulai transkrip ya, udah mulai transkrip, ternyata ada beberapa informasi yang kurang, ternyata ini belum ditanyakan atau ini perlu ditanyakan gitu ya. Boleh. Iya, Kak. Di penelitian kualitatif itu kita bebas mau tanya 2 kali, 3 kali, itu bebas. Nah, nanti setelah penelitian itu selesai, kita sampaikan kepada informan. Mbak, Kak, Mas, Pak, Bu, seandainya ada beberapa informasi yang kurang, izin nanti bakal ditanyain ulang gitu kan. Saya izin dulu. Nah, itu boleh. Nah, nanti tinggal di transkripnya itu kita bedain, misalkan si A, informan A, otomatis wawancaranya 2 kali dong. Nah, nanti dibedakan tanggal sekian dengan tanggal sekian. Itu boleh. Malah sebenarnya dianjurkan kalau misalkan kita punya waktu yang banyak, misalkan penelitian kita seminggu udah selesai. Kita pengen memperkuat penelitian kita dengan melakukan wawancara ulang. Boleh. Dengan pertanyaan yang sama. Boleh. Itu malah lebih bagus. Tapi misalkan kalau kita cukup 1 aja, kita rasa udah bisa kuat penelitian kita, ya juga nggak apa-apa 1 kali. Itu malah akan memperkaya informasi yang akan kita dapat. Karena ya prinsipnya kualitatif itu kualitas. Prinsipnya ya kita mencari informasi sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya gitu. Jadi boleh. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Gitu. Iya, baik Kak. Terima kasih banyak atas Terima kasih jawabannya. kembali Kak Apre. Oke, sudah cukup paham ya Kak Apre. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Ini antusias dari teman-teman cukup baik Kak, terbukti dengan banyak sekali pertanyaan yang masuk. Oke, sekarang dari Firmanto Iain Palopo. Bismillah, izin bertanya Kak, saya Firmanto dari Iain Palopo. Sebelumnya Kak, saya belum memahami tentang jenis penelitian. Ciri-ciri penelitian kualitatif apa ya Kak? Terus menurut Kakak, penelitian apa yang lebih simpel? Penelitian kualitatif ini ada perhitungannya atau tidak Kak? Terima kasih. Oke. Silakan dijawab Kak Rifki. Mas Firmanto. Nah, sebenarnya tadi di awal, mungkin Mas Firmanto baru gabung atau gimana ya, atau yang lainnya ada kendala lain. Sebenarnya kita sudah bahas di awal-awal slide tadi, kualitatif itu dia sifatnya deskriptif, Mas. Dan ciri-cirinya adalah ketika kita ingin meneliti tentang fenomena sosial, itu kualitatif. Misalkan kita bandingkan ya dengan kualitatif, dengan kuantitatif. Kuantitatif misalkan lagi-lagi dengan rokok. Saya cuman kepikiran pembahasan rokok karena itu tidak henti-hentinya, tidak habis-habisnya. Misalkan kalau di kuantitatif itu hubungan antara rokok dengan kejadian jantung misalnya. Kalau kualitatif, misalnya apa ya kalau kualitatif? Kualitatif misalnya gambaran kehidupan perokok aktif yang dari populasi kasus atau pasien jantung misalnya. Tuh. Terus untuk kualitatif itu semuanya real deskriptif. Dari awal sampai akhir kita analisa itu deskriptif semua, tidak ada hitung-hitungan. Karena ya sudah dari judulnya kuantitatif itu kan kuantitas atau banyak atau angka. Sedangkan kualitatif itu kualitas yang bermakna ya kualitas, jadi deskriptif. Jadi tidak ada hitung-hitungan sama sekali di kualitatif, cuman
Kalau ditanya mana yang simple, tidak ada yang simple, Mas. Tidak ada yang mudah. Karena tergantung di kitanya. Kita mau deskriptif atau kuantitatif atau angka atau statistik ya. Kita mau statistik atau kualitatif. Kalau kuantitatif juga ada yang simple, di kualitatif juga ada yang simple, ada yang sulit juga ada yang tidak sulit gitu. Di kuantitatif misalkan simpelnya apa? Misalkan kita ambil cross sectional ya, cross sectional penelitian yang langsung kita ambil di satu waktu atau saat itu juga. Itu misalkan itu. Terus untuk analisis datanya kita kan pakai SPSS atau Stata. Nah, terus di kualitatif kita memang tidak menggunakan statistik tapi analisisnya panjang gitu loh. Jadi sebenarnya ya kembali tadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih simpel, tidak ada yang lebih bagus. Ya tergantung kita maunya di mana, minatnya di mana, maunya tema apa yang ingin kita ambil, apa yang ingin kita dapatkan dari penelitian itu, ya tergantung kita gitu. Mungkin untuk menjawab kegalauan atau kebimbangan Mas Firmanto, mungkin harus lihat dulu yang kuantitatif besok. Nanti ada perbandingan. Sebenarnya Mas Firmanto itu stresnya di mana, sukanya di mana gitu. Jadi setelah kualitatif hari ini, besok yang kuantitatif juga harus mengikuti dengan baik supaya Mas Firmanto juga bisa ambil keputusan Mas Firmanto maunya kualitatif atau kuantitatif gitu. Yuk. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas jawaban yang luar biasa. Nah, mohon maaf sebelumnya tadi ya sedikit lambat masuk Oke, di bagaimana rumah. dengan Kak Ya, Firmanto? Apakah ada sama-sama Mas tanggapan? Firmanto. Ada Kak, langsung kalau misalnya ada lagi yang ingin saya tanyakan Kak. Ya, Misalnya kalau eh, misalnya itu kan ada biasa itu di judul itu ada kalimat pertama itu. Misalnya kalimat yang efektivitas kan termasuk kualitatif. ya. Nah, misalnya kalau misal pengembangan bahan ajar itu termasuk kualitatif atau kuantitatif itu Kak? Pengembangan bahan ajar Iya. tergantung. Misalkan pengembangan bahan ajar, eh, kalau pengembangan bahan ajar itu gimana? Kalau judul lengkapnya gimana? Misalkan, Misalnya Kak, pengembangan bahan ajar berorientasi nilai Islami melalui pendekatan konstruktivisme. apa pendekatan apa? Konstruktivisme Itu pendekatan apa ya? Saya yang untuk dengar. pendekatan semisalnya untuk itu peserta didik Kak supaya lebih berpikir kreatif seperti itu. Oh bisa, untuk kualitatif bisa. Nanti misalkan dilakukan fokus group discussion misalkan. Iya. Jadi ada brainstorming di situ. Misalkan dari bahan ajar, pengembangan bahan ajar, otomatis kan ada ini ya, ada bahan ajarnya. Terus bagaimana penerapan di siswa misalnya di brainstorming. Jadi kita mendengar saran-saran atau kita mendengar hasil-hasil yang siswa dapatkan itu bisa. Namun untuk kuantitatif pun bisa. Misalkan kalau di kuantitatif kita pakainya eksperimen misalnya. Iya. Kita bandingkan antara siswa yang belum mendapatkan intervensi dari bahan ajar yang baru itu dengan yang sudah. Itu bisa juga. Jadi tergantung kita maunya kita sekedar melihat hubungannya itu atau kita memang mau menggali lebih dalam dari apa yang mereka dapatkan misalkan. Itu bisa kualitatif. Begitu.
Gimana? Baik. Sudah cukup jelas, Kak Firman? Eh, Oke, kita Hasil dari penelitian kualitatif ini Kak, itu nanti murni dari analisis deskriptif atau ada lagi tambahan studi literatur? Hasil, kalau untuk hasil, kesimpulannya itu eh, murni dari lapangan ya, murni dari lapangan. Namun kalau kita pengen membahas, misalkan bikin pembahasan eh, mendukung atau tidak mendukung boleh. Misalkan eh, ternyata bahan ajar ini berdampak baik pada siswa misalkan. Nah, kalau kita pengen ada yang mendukung itu, nanti kita cari literatur yang sama-sama hasilnya sama gitu loh. Hasilnya juga menunjukkan hal baik tentang bahan ajar tersebut. Itu boleh. Namun, yang perlu digarisbawahi kesimpulannya tetap dari apa yang kita dapatkan. Jadi, eh, studi literatur itu cuma menguatkan, namun tidak merubah hasil, tidak merubah kesimpulan kita, cuman menguatkan saja. Gitu. Ya, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Masya Allah, bermanfaat sekali. Insya Allah, amin. Oke, kita langsung aja ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Cahyo Nugroho. Izin bertanya Kak, maaf jika lewat room chat. Kak, saya sedang melakukan penelitian kualitatif dengan jumlah mahasiswa ada 49 orang yang terbagi dalam dua kelas A dan B. Dan saya memakai snowball sampling. Apakah sudah sesuai atau belum Kak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Kak Rizky bisa dijawab. Dari siapa tadi Kak Zalfa? Halo? Tadi pertanyaan dari siapa Kak? Ini dari Kak Cahyo Nugroho, Kak. Kak Cahyo. Oke, untuk Kak Cahyo, untuk 49 ya? Pertanyaan dari Kak Cahyo Nugroho. 49 ya? Ya, saya tanya dulu sama Kak Cahyo. Itu 49, Kak. itu 49 orang. Iya Kak, Dan 49 orang. dan dua kelas itu mau diapain? Populasinya itu ada 49 siswa Kak. Nah di bab 3 itu saya memilih snowball sampling. Ini belum bimbingan sih ke dosen, meminta pencerahannya dari kakak gitu. Oke. Ini berarti 49 ini Kak Cahyo sendiri yang menentukan ya? Iya Kak, dari apa yang namanya itu mahasiswa semester 4 kalau nggak salah. Iya 4. Oh, berarti Kak Cahyo ini buat penelitian di semester 4 dan semester 4 itu jumlahnya 49 gitu ya? Iya benar Kak. Nah, kalau boleh tahu judul lengkapnya apa Kak? Biar kita enak, diskusinya juga enak, kita bisa interpretasikan dengan lebih baik. Ya nanti saya tulis di room chat ya Kak, bentar. Boleh, boleh.
Gimana Kak Cahyo? Sudah? Halo? Belum selesai? Dia masih ini diskusi. Balik deh. Sudah Kak, sudah sakit sebelumnya. Oke, faktor demotivation student speaking. Oh, berarti faktor-faktor yang memotivasi ya, yang mempengaruhi penurunan motivasi gitu ya. Ya, penurunan motivasi Kak. Kalau faktor-faktor nanti berarti pengennya kualitatif untuk mencari apa yang Ya, menyebabkan kualitatif Kak. mahasiswa atau siswa itu motivasinya menurun gitu ya. Iya Kak. Cuma saya masih bingung yang di metode pengambilan sampelnya. Oke, ini kan populasi ya, 49 ini populasi. Nah, tentu ini kan kriteria yang Kak Cahyo bikin, ini semester 4 gitu kan, kriterianya semester 4. Nah, nanti dari populasi semester 4 ini, kalau saran saya itu ambil dulu 3 orang. Saran saya ambil dulu 3 orang karena kan belum ke ini, kan belum ke dosen ya. Kalau ambil snowball itu sebenarnya tidak perlu snowball karena ini bakal ya karena motivasi itu ya kita sudah bisa tebak sebenarnya penurunan motivasi itu apa aja dan tinggal kita melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yang real kan. Nah, saran saya ambil studi kasus terus sampel awalnya itu 3 orang. Nah, ketika gini, prinsipnya penelitian kualitatif ini kita kalau mau ngajuin judul itu ajuin yang dari yang terendah dulu, yang terendah dan masuk akal. Tapi kalau ngajuin satu kan enggak, ya masuk akal sih, cuman agak gimana gitu, agak lemah untuk hasilnya nanti akan lemah karena nggak ada pembanding. Nah, ajukan 3 dulu dari 49 ini, jadi nggak bisa total sampling. Tapi kalau misalkan mau ambil 49 ini, itu jadinya fokus group discussion. Itu bakal lebih ribet daripada kita ambil wawancara mendalam. Jadi mendingan seperti itu menurut saya. Ambil studi kasus, terus sampelnya, informannya 3 orang. Nah, nanti tinggal bagaimana si dosen pembimbingmu maunya berapa. Ibaratnya kayak jual beli lah. Kita tawar dulu ke harga yang paling rendah. Nanti baru keputusannya harganya berapa gitu. Mending gitu. Ya. Bagaimana? Terima kasih Kak sebelum pencerahannya. Di awal penelitian memang saya ingin mengajukan yang studi kasus, ngajuin ke dosen itu menyarankan ke deskriptif kualitatif gitu Kak. Oh, bentar. Gimana maaf tadi ada sedikit ini. Di awal pengajuan judul itu saya ingin studi kasus karena melihat skripsi kakak tingkat kan juga studi kasus. Cuma disarankan sama dosennya pas pengajuan judul itu memakai deskriptif kualitatif gitu Kak metodenya. Ya. Gimana? Oh, iya. Gak apa-apa. Studi deskriptif kualitatif. Yang itu tidak masalah. Cuman yang saya permasalahkan yang sampelnya tadi. Sampel yang kebanyakan. Terus kalau bisa
yang itu tadi, yang 3 tadi. Kalau untuk studinya juga nggak apa-apa, kalau mau deskriptif kualitatif juga nggak apa-apa. Cuman jangan menawarkan informan yang terlalu banyak gitu loh. Karena itu akan berdampak pada kebaikan Anda dan kebaikan mata Anda untuk tidur atau tidak gitu kan. Kan berat loh, 49, misalkan 49 ya. Dari pengalaman saya, itu saya dulu 14, saya dulu menawarkan 3, terus naik lagi ke 7, terus tiba-tiba naik 11, terus tiba-tiba naik 14, terus 15. Nah, satu informan saja saya wawancara selama 1 jam lebih. Untuk transkrip kita ngetik, mendengarkan hasil wawancara itu terus kita ketik, itu bisa satu orang itu bisa 4 jam. Nah, bisa dibayangin 15 informan itu kita ketik semuanya tuh rasanya udah gimana, apalagi kalau 49 kan, mau sampai kapan mau selesai gitu. Maksudnya mending menyelamatkan diri untuk menawarkan hal yang paling kecil, untuk menawarkan informan yang paling kecil dulu. Ya, ujung-ujungnya bakal sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan bapaknya minta tetap 49, kita ajukan keberatan. Kita misalkan, karena ini kan tergantung pada kesanggupan kita. Daripada kita tidak selesai, mending kita negosiasi gitu. Tapi untuk ini penelitiannya nggak apa-apa. Cuman yang dipermasalahkan jumlah informan tadi. Gimana Kak Cahyo? Terima kasih Kak jawabannya. Ya. Oke, pertanyaan dari Kak Cahyo sudah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan nih Kak dari Kak Mustabeshirah Arif. Izin bertanya Kak, bagaimana menentukan bahwa judul yang kita ambil itu penelitian kualitatif atau kuantitatif? Silakan Kak Rifki. Oh, dari siapa? Dari Kak Mustabeshirah Arif. Kak Arif gitu aja. Kak Arif. Ya. Mungkin sebelumnya kita ini ya Kak, tentukan berapa pertanyaan lagi, karena saya posisinya sekarang sedang di kampus, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa di grup atau by phone gitu, atau japri gitu kan. Mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan lagi boleh. Nanti ada yang belum jelas seputar kualitatif atau buku gitu, boleh japri atau ada grup gitu. Karena tadi sepakatnya 8:30 ya. Gitu. Gimana Kak? Oke, baik, mungkin bisa satu pertanyaan ini ya Kak. Terus mohon maaf sekali bagi teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat, tapi belum bisa dijawab ya Kak. Bisa nih nitip pertanyaan ke nomor saya yang di grup ya teman-teman. Nanti aku bakal muncul di grup deh. Oke? Ya, monggo Kak dijawab yang satu pertanyaan ini mungkin. Ya. Atau misalkan mau japri atau gimana boleh, nggak apa-apa. Nanti kita diskusi, kita ada kendala saya bantu, nggak apa-apa. Terus tadi pertanyaan apa ya? Jadi lupa kan? Ini Kak, bagaimana menentukan bahwa judul yang kita ambil itu penelitian kualitatif atau kuantitatif? Itu Kak. Oh,
Judul. Sebenarnya untuk menentukan judul, sebenarnya bukan judul dulu baru penelitian kualitatif, tapi tema dulu baru kita menentukan ini mau tema, terus kualitatif atau kuantitatif, baru judul. Maksudnya kalau kita mau kualitatif, baru kita membuat judul, bukan dari judul baru kuantitatif atau kualitatif. Tapi pada umumnya yang kuantitatif itu biasanya hubungan atau faktor risiko, faktor determinan, sama aja ya. Hubungan ini dengan ini misalnya, hubungan jarak baca sama kejadian mata minus, itu kuantitatif biasanya. Terus kalau yang kualitatif misalkan evaluasi, efektivitas, gambaran sosial, atau apa ya kalau yang mungkin lebih caranya gini, mungkin lebih misalkan Kak Arif jurusannya apa, nanti baca contoh-contoh judul atau contoh-contoh artikel yang menyangkut dengan penelitiannya itu, menyangkut dengan prodinya. Jadi nanti bakal gimana ya? Jadi nanti kita bakal tahu, oh kualitatif ini, atau kadang ada yang menulis gini, studi kualitatif titik 2 fenomena kerik gigi di Mentawai, itu bisa. Atau studi kasus fenomena ini dalam kurung studi kualitatif, ada. Nah, tapi kebanyakan itu. Kalau kuantitatif biasanya hubungan-hubungan, faktor-faktor, karena kuantitatif itu kan ada variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau kualitatif enggak, kualitatif itu bebas. Dia variabelnya bebas, tidak terikat, semuanya tidak terikat. Nah, biasanya kualitatif ya itu motivasi, kinerja, efektivitas, evaluasi, fenomena, terus studi kasus, studi kualitatif biasanya kalau di depan. Itu untuk mengidentifikasi judul ya. Tuh. Bagaimana Kak, apakah ada tanggapan dari Kak Arif? Oke, sudah cukup jelas ya Kak Mustabesyarah Arif. Oke, karena waktu sudah terbatas ya teman-teman, mohon maaf sekali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Rifki yang sudah meluangkan waktu ya untuk mengisi materi pada hari ini. Luar biasa sekali ya teman-teman. Mari kita apresiasi dari rumah masing-masing. Yeay. Ya, terima kasih Kak. Dari diskusi malam hari ini, ya sama-sama Kak. Ini ya teman-teman, ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan. Sebenarnya kan penelitian itu ada beberapa, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek, semuanya tergantung bagaimana tujuan kita dan supaya penelitian itu tetap berguna. Nah, dari kualitatif sendiri, hal ini bertujuan untuk memahami realitas sosial atau melihat lebih dalam dari fenomena yang terjadi. Dan juga penelitian ini tuh biasanya berkaitan dengan fenomena sosial, kemudian mengetahui informasi lebih mendalam terhadap suatu fenomena, dan menjawab pertanyaan mengapa, apa, kenapa, dan bagaimana. Nah, pendekatannya pun secara langsung. Benar begitu ya, Kak Rifki? Ya, betul sekali. Oke, langsung saja Kak, bisa memberikan closing statement kepada kami supaya lebih mendalam gitu ilmu yang kami dapatkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang masih stay sampai sekarang, dari jam 7 tadi sampai sekarang, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu kita harus berpisah, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Nah, mungkin nanti solusinya mungkin bisa titip pertanyaan ke Kak Zalfa atau langsung WA ke saya juga nggak apa-apa. Terus nanti kita akan bantu kesulitan-kesulitan teman-teman semua. Kalau saya bisa, saya bantu, saya sempat, saya bales. Dan closing statement ya. Penelitian kualitatif itu sebenarnya gampang-gampang sulit. Dibilang gampang tapi sulit, dibilang sulit tapi gampang.
karena gampang dilaksanakan tapi waktunya lama. Terus apa ya? Kalau kita ingin, sebenarnya yang seperti saya bilang tadi, kalau kita ingin jadi peneliti kualitatif, kita harus banyak baca, harus banyak tonton video-video bagaimana cara orang berdiskusi, bagaimana cara orang bertanya kepada seseorang, dan saran saya yang paling bagus itu ya itu tadi Mbak Nana, itu peneliti, bukan peneliti sih, itu adalah proses bertanya, interview yang secara mendalam itu di situ. Jadi sosok Mbak Nana itu sangat kental dengan kualitatifnya. Jadi bagi teman-teman semangat mau penelitian kualitatif itu bagus, mau kuantitatif juga bagus. Jadi jangan sampai ada stigma atau statement atau mindset bahwa penelitian ini lebih jelek dari ini lebih bagus dari ini. Enggak, semuanya sama, tergantung tujuan kita, tergantung passionnya kita, tergantung kesukaannya kita apa. Dan terakhir, semoga teman-teman yang lagi semester akhir bisa cepat selesai, yang awal-awal bisa mengerti dan cepat mengajukan judul, bisa riset-riset awal dulu tentang judul atau penelitian yang akan dilakukan. Semangat semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Rifki ya, yang telah menyampaikan closing statement untuk kita semua. Wah, nggak terasa ya teman-teman, udah mau jam 10 Wita aja, dan untuk waktu BIB sudah memasuki jam 9. Oke, baik teman-teman, jangan lupa ya, diskusi hari ini masih berlangsung di hari-hari berikutnya. Jadi tetap stay tune. Alhamdulillah, diskusi hari ini sudah terlaksana. Namun sebelum itu, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Silakan on cam dulu. Untuk teman-teman silahkan dinyalakan kameranya ya. Oke, masih ada yang mau on cam lagi nggak ini? Sudah ya sepertinya. Baik. Sudah tidak ada ya yang ingin menyalakan kamera? Oke, dengan hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman, Kak Zelfa. Oke, terima kasih Kak Ainun yang sudah memotret kami ya. Baik, memasuki ini ya teman-teman, udah terakhir banget nih acara dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini, dan sekali lagi kepada Kak Rifki yang sudah berbagi ilmu yang bermanfaat, yang semoga bisa kita implementasikan ya teman-teman, dan juga teman-teman di Inspirasi Malam yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik. Oke, sebelum menutup acara pada hari ini ya teman-teman, saya ingin mengutip sebuah kutipan dari tokoh favorit saya. Beliau bernama B.J. Habibie. Jadilah anak muda yang produktif, sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Saya Zalfa, selaku moderator, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa resume ya teman-teman. Linknya